Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube Bis and Build Channel dengan saya Medi Romdon. Untuk yang baru menonton video ini dan belum subscribe, ada baiknya kalian silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan gambar loncengnya agar kalian dapat update video-video selanjutnya dari kami. Dan saya akan hitung, silahkan subscribe. 1 2 3 4 5. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan masa waktu saya duduk di kelas 2 SMA. Tepatnya saya sekolah di SMK Tridharma 1 di daerah Bogor. Nah, pada waktu itu saya masih tahun 2003 saya masih duduk di kelas 2 SMA, mau kenaikan ke kelas 3. Yang saya ingat waktu itu emang saya aktif banget di OSIS dan Paskibra. Nah, pada waktu itu udah kelulusan biasalah, udah kenaikan kelas. Saya kumpul sama teman-teman kelas saya, ngobrol. Nah, ada yang nyontuk, gimana nih liburan kali ini mau kemana? Ada yang bilang di rumah aja, ada yang bilang paling jalan-jalan biasa aja. Terus banyaklah, ada beberapa orang teman saya tongkrongan waktu itu sekitar 7 orang kalau nggak salah, 7 atau 7 orang gitu. Nah, waktu itu ada yang nyentuh, gimana kalau kita camping aja, camping di daerah Bogor yang deket-deket aja. Nah, pada waktu itu sempat anak-anak bilang, wah main juga tuh, soalnya baru pertama kali juga ya kayaknya. Anak-anak mungkin ada yang beberapa udah pernah, dan pada waktu itu saya kebetulan baru pertama kali itu saya camping, dan saya mikir kayaknya seru juga tuh kalau kita nyoba buat camping, naik gunung, bukan naik gunung ya, karena katanya ya yang deket-deket aja gitu, daerah Bogor, mungkin ya daerah Curug atau apa gitu. Nah, oke lah, pas udah waktu itu kita sepakatin, ngobrol, kita sepakat waktu itu ada 7 orang kalau nggak salah. Saya lupa lagi nama-namanya siapa kalau nggak salah. Ada beberapa orang lah, mungkin nama-nama yang ini. Oke. Nah, udah gitu 7 orang itu ngobrol-ngobrol, sepakatin, ada yang nyentuh, oke, kalau nggak usah jauh-jauh, gimana kalau kita camping di daerah Curug, kalau nggak salah Curug Luhur itu, bukan Curug Cilember. Nah, pada waktu itu jujur saya nggak tahu jadi Curug Cilember gimana gitu, tempatnya kayak gimana, dan saya nggak tahu daerah mana gitu kan. Nah, semuanya pada oke, kalau misal kita berangkat. Nah, pada waktu itu juga saya, kenapa enggak gitu. Oke, waktu itu kita sepakatin kita ke Curug Cilember. Nah, pada waktu itu kan hari Sabtu kalau nggak salah, kita udah selesai bagi rapor, udah ngambil rapor. Nah, saya tiba-tiba dipanggil guru, aku tuh OSIS, pembina OSIS gitu. Nah, pembina OSIS, saya kan kebetulan saya emang bergerak di bidang OSIS juga, saya ketua OSIS waktu itu. Nah, saya kaget kan, wah ada apa nih, saya dipanggil. Oke, terus saya datang ke ruangan OSIS. Di situ ada pembina OSIS kalau nggak salah, waktu itu pembina OSIS namanya Pak Cucu ya. Nah, Pak Cucu, saya ketemu
saya ngobrol, dan waktu itu cucu bilang, "Med, ada undangan ketua OSIS dengan wakil ketua OSIS se-Jawa Barat waktu itu." Nah, tempatnya di daerah kalau nggak salah di daerah Bandung, di hotel gitu, hotel mana saya nggak tahu. Nah, waktu itu saya sempat bilang, aduh, mana nih ya, saya ya udah janji, udah bikin kesepakatan buat sama anak-anak teman sekelas saya gitu. Saya bingung kan waktu itu, aduh gimana nih, gak enak juga kalau misalkan saya ngebatalin gitu aja dengan teman-teman saya. Tapi terlepas dari itu, saya juga waktu itu ketua OSIS Tridharma 1 tahun 2003 waktu itu, saya kelas 2. Nah itu bingung saya tuh. Akhirnya saya bilang, insya Allah Pak, tapi saya mau bilang dulu ke orang tua saya, izin ke orang tua saya kalau misalnya saya diizinin berangkat ke Bandung, saya berangkat. Oke, waktu itu memang agak-agak ini juga ya, di satu sisi saya nggak enak karena saya ketua OSIS, di sisi lain saya juga nggak enak ke teman-teman saya yang udah sepakat mau hiking bareng, mau berangkat ke Curug Cilember itu. Nah, saya bingung tuh waktu itu gimana caranya nih. Nah, waktu itu saya pulang ke rumah, udah pulang ke rumah gitu, saya bingung, saya ngobrol ke orang tua saya. Terus waktu itu ada bibi saya juga, saya cerita, gimana nih sebenarnya. Nah, akhirnya saya minta tolong ke bibi saya buat telepon ke guru saya, bilang kalau saya nggak bisa ikut karena ada halangan tertentu waktu itu. Nah, pada saat itu bibi saya akhirnya teleponlah ke guru saya waktu itu, ke pembina OSIS Pak Cucu, bahwa saya nggak bisa, minta izin, saya ada urusan keluarga. Walau sempat jujur itu bohong sih, karena saya bingung gitu, saya pengen banget hiking gitu, berangkat sama anak-anak, dan bingung juga mutusin kalau saya mungkin nggak bilang ke guru nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya jujur bohong waktu itu, nyuruh bibi saya bilang ada urusan keluarga, dan alhamdulillah waktu itu dikasih izin, ya nggak masalah gitu. Dan akhirnya bukan saya yang berangkat ke Bandung, akhirnya ada teman saya, wakil ketua OSIS, yang berangkat ke Bandung ke sana. Nah, oke, disitulah udah masalah satu selesai itu. Akhirnya pada hari kalau nggak salah ya, hari Minggunya kita ngobrol lagi sama teman-teman saya waktu itu 6 atau 7 orang, saya lupa lagi. Ngobrol-ngobrol gimana perlengkapannya, gimana ininya. Nah, pada waktu itu emang semuanya pada mungkin pertama kali, atau ada 1-2 orang yang udah pernah mungkin. Nah, di situ sama sekali nggak ada yang punya perlengkapan apa-apa gitu, semacam tenda gitu, terus tas hiking gitu, sepatu atau bajunya gimana, nggak ada sama sekali, mendadak banget. Nah, di situ saya udah bolak-balik tuh, hari Minggu kita kumpul. Pada waktu itu jarang banget ya, semuanya belum pada punya handphone. Adapun handphone waktu itu handphone Nokia yang 3315, 3310 seperti itu udah bagus banget itu. Nah, pada waktu itu emang belum ada yang sama sekali belum punya handphone, semuanya belum punya handphone sama sekali. Nah, tiap ini ada mungkin telepon rumah, bisa nelpon satu-satu. Kita kumpul di sekolahan, anak-anak semuanya kumpul buat gimana nih perlengkapan ke depannya. Waktu itu belum ditentuin tuh,
sama sekali belum ditentuin harinya hari apa, berangkatnya kapan gitu belum ditentuin. Waktu itu kumpul hari Minggu kalau nggak salah, Sabtunya karena Sabtunya kemarin kita baru selesai dibagi rapor, Minggunya kita kumpul lagi di sekolahan, bukan di sekolah sih, di rumah temen tapi dekat sekolahan di Dharma itu. Nah kalau nggak salah namanya Kodir. Nah di situ kita ngobrol-ngobrol di perlengkapan. Nah ada itu namanya Kodir itu yang dekat rumah, dia kayaknya pernah camping mungkin 1-2 kali, jadi dia kayaknya lebih berpengalaman dari kami ini gitu yang awam ini. Nah di situ dia bilang ke kita tuh tenang aja kalau masalah perlengkapan, karena temen dia ada yang punya tenda bisa cukup 7 orang, tendanya lumayan gede gitu ya, lumayan gede katanya, kita bisa nyewa di situ. Waktu itu kalau nggak salah 30 atau 35 ribu gitu buat beberapa hari gitu, kita estimasinya waktu itu sekitar 3 hari 3 malam waktu itu kita estimasi berangkat ke sana. Oke, kita sepakatin 35.000. Ingat 35.000 itu pada waktu itu 2003 lumayan mahal ya, sekitar ya sekarang 300 ribuan kali ya, 300 ribuan kan lumayan lah. Oke, udah sepakatin, tenda udah dapat, dan saya pun bingung bawa perlengkapan saya pakai apa gitu, karena saya carrier aja nggak punya gitu, tas atau perlengkapan apa nggak punya. Akhirnya saya nyari. Alhamdulillah teman saya waktu itu, kalau nggak salah bukan teman om saya punya waktu itu. Nah akhirnya saya bilang ke om saya, om tolong pinjam dong gitu buat beberapa hari ke ini gitu, buat bawa perlengkapan buat camping gitu, hiking. Akhirnya alhamdulillah dapat, lumayan tuh, tasnya gede banget, tinggi. Nah itu cukup tuh buat perlengkapan nyampe 3 hari ke depan gitu. Lalu akhirnya gini, saya bingung juga gitu kan waktu itu, ya itu tas pinjam gitu kan, sepatu kan saya nggak punya juga sepatu buat hiking gitu waktu itu. Nah kebetulan gitu saya waktu itu udah aktif di basket, saya senang basket gitu. Nah sepatu basket lumayan ada lah gitu, 2 atau 3 sepatu basket. Nah, akhirnya tidak ini gitu, pas kita hiking saya pakai sepatu basket, parah banget deh waktu itu. Tapi ya udahlah ya, namanya juga seru-seruan aja gitu sama anak-anak. Akhirnya berangkat waktu itu kalau nggak salah saya malam berangkat tuh hari kalau nggak salah hari Jumat atau hari Kamis gitu. Iya Kamis. Nah, estimasinya 3 hari 3 malam gitu, Kamis malam Jumat kalau nggak salah. Nah di situ kita kumpulin semuanya pas hari H-nya gitu, hari Kamisnya itu kita kumpul di daerah Kebon Pedas di dekat sekolahan. Kumpul kalau nggak salah jam 8 pagi waktu itu. Biasalah pada ngaret gitu ya, anak-anak pada ngaret. Akhirnya datang jam 9 pagi, jam 9-an lah, semuanya udah kumpul. 6 atau 7 orang kalau nggak salah 7 orang, saya lupa lagi namanya. Mungkin yang saya ingat ada si Asep, Kodir itu, terus Rizal. Nah yang lainnya saya lupa. Tapi benar kayak 7 orang tuh. Soalnya waktu itu sempat pas kita datang, kita baru ngeh banget di pinggir jalan tuh, biasa STM lah ya, di pinggir jalan baru ngeh, kita ada 7 orang nih. Ada yang nyeletuk, bukannya kalau misalkan kita mau bepergian camping ke gunung atau kemana, kayaknya 7 orang tuh ganjil, bukan nggak boleh gitu kan. Saya sama sekali nggak tahu gitu, nggak tahu ke situ gimana saya nggak tahu. Saya coba, emang iya ya, ya tapi
coba aja lah, Bismillah aja. Nah pas di situ kumpul dari jam 9 kita kumpul, semuanya perlengkapan dicek lagi semuanya. Nah kita sebelum berangkat kita biasa doa dulu di situ, minta kelancaran semuanya. Di situ udah kumpul semuanya. Kita akhirnya berangkat di daerah Kebon Pedas ke daerah Curug Cilember. Saya nggak tahu sama sekali. Sekarang kan Curug Cilember daerah puncak ya, daerah puncak Bogor. Nah pada waktu itu saya sama sekali nggak tahu, belum pernah ke daerah puncak, belum pernah ke daerah Curug. Itu saya jalan, di situ biasalah ininya STM ya, ininya SMK. Kita kesana tuh semuanya pada nge-BM, cari tumpangan, cari mobil tumpangan buat ke daerah Curug Cilember. Walaupun nggak langsung ke sana, tapi sedikit-sedikit lah kita nge-BM, bang ikut biasa di pinggir jalan cari mobil kobun gitu. Akhirnya alhamdulillah tuh dapat mobil kobun itu, ada yang berhenti pas kita berhentiin pada waktu itu di daerah, kalau nggak salah di daerah Pajajaran. Kita waktu itu kita dapat tumpangan mobil kobun di daerah Pajajaran. Nah daerah Pajajaran itu kita naik semuanya 2 orang itu, terus jalan. Saya gitu blank sekali daerah mana gitu, karena saya belum pernah ya. Nah mobil yang kita tumpangi itu ternyata nggak langsung ke sana, nggak langsung ke daerah puncak sana. Mobil itu berhenti di daerah Sukasari. Akhirnya kan kita turun tuh, masih perjalanan masih mungkin setengah atau masih jauh lah perjalanan ke tempat yang kita tuju gitu. Akhirnya kita jalan terus biasa, nyari tumpangan lagi, akhirnya gagal lagi, terus-terusan sambil nyelam nyari tumpangan lagi, gagal lagi. Pas udah di dalam mungkin pertengahan perjalanan udah capek tuh, udah dari pertama kita berangkat dari jam 9 mungkin sekitar jam 11 sama 12an, pertengahan jalan udah, karena lumayan tuh kalau jalan lumayan. Akhirnya kita mutusin udahlah kita naik angkot aja. Akhirnya naik angkot di situ. Mungkin kalau saya pikir kenapa nggak dari tadi aja naik angkot ya, udah capek naik angkot. Akhirnya udahlah naik angkot gitu ya. Karena waktu itu mungkin teman-teman saya juga bawa perbekalan atau bawa uangnya cekak banget, dan waktu itu kita nyoba ngerasain gimana sih kalau misalkan kita mau hiking atau camping tuh sambil jalan gitu, seperti itu. Akhirnya gak pada kuat, udah capek duluan di jalan raya. Akhirnya naik angkot, alhamdulillah tuh sekitar jam berapa ya, sekitar jam 1-an kalau nggak salah kita udah nyampe tuh, jam 1 kurang atau jam 1-an lah kita nyampe di gang Curug Cilember. Nah di situ kita turun, di depan gang Curug Cilember itu ke dalamnya lumayan jauh ya, sekitar ada 1 kilo atau 1,5 kiloan lagi ke pas Curug Cilembernya gitu. Akhirnya kita jalan, biasalah ngobrol, senang-senang lah, cerita-cerita, ketawa-ketawa di jalan sebelum nyampe. Nah waktu itu saya ya baru pertama kali juga gitu, saya nggak tahu itu di daerah mana gitu kan, karena emang saya belum pernah, bahkan ke daerah puncak pun saya belum pernah waktu itu, belum tahu gitu. Akhirnya kita nyampe di depan pintu gerbangnya, itu gerbang Curug Cilember. Nah di situ ada lagi kendala kita. Nah waktu itu kan kita semuanya SMA dan belum punya KTP sama sekali gitu, ada sama sekali yang ini KTP. Sementara pas
kita tanya tuh waktu itu Rijal kalau nggak salah, teman saya Rijal yang nyoba ke loket, nyoba beli tiketnya, terus ngobrol-ngobrol, kita tuh duduk habis istirahat karena baru datang juga, capek jauh banget waktu itu, jalannya lumayan jauh, capek banget, pengap. Akhirnya Rizal datang tuh setelah udah ngobrol-ngobrol sama pihak loket, pihak yang ngejaganya, penjaganya datang ke rombongan kita, dan dia bilang kita nggak bisa masuk. Dan kita bengong, kenapa nggak bisa masuk gitu. Waktu itu karena dia nggak punya KTP dan nanya ke kita semuanya, ada yang punya KTP nggak? Dan kita pada bengong, ya mana ada yang punya KTP, kan kita masih pelajar. Oke lah, ada nggak yang punya kartu pelajar? Semuanya pada bengong lagi, pada ngeliat muka lagi, dan pada bengong lagi, bingung, nggak ada. Dan waktu itu nggak ada yang kayak gitu kartu pelajar atau apa, nggak ada waktu itu. Nah, akhirnya kita di situ cukup lumayan lama gitu, beberapa menit, 10-15 menit kita bengong. Aduh, gimana nih, kalau kita balik lagi udah sayang banget gitu, jujur sayang banget, karena waktu itu udah jauh banget, kita udah niat banget, udah mantap banget mau nyoba ngerasain camping waktu itu. Akhirnya saya ingat waktu itu saya bawa dompet kakak saya. Waktu itu bukan ini, pinjam waktu itu, bahkan dompet pun pinjam gitu, saking dulu anak SMA kurak-kurakan banget ya, kayak gitu aja dompet aja nyampe nggak punya gitu. Itu saya cek, alhamdulillahnya ada KTP kakak saya waktu itu. Nah, KTP kakak saya pun mungkin udah usang banget ya, udah kelihatan jelek banget. Coba deh, tapi kita coba dulu bisa nggak kayak gini gitu. Akhirnya coba balik lagi, teman saya Rijal tuh ke loket, udah setelah ngobrol, akhirnya balik lagi, oke, bisa, cuma KTP-nya disimpan katanya. Ya itu buat ini ya, buat apa, takut ada apa-apa, jadi itu KTP itu jadi jaminan lah gitu. Waktu itu kalau nggak salah tiketnya murah sih, sekitar berapa ya, 2000 atau nggak nyampe lah, waktu itu murah sekitar 1000 atau 1500an. Waktu itu cukup lumayan juga gitu. Oke, waktu itu akhirnya udah deal, udah bisa kita ngumpulin uang satu, 7 orang itu kumpulin, akhirnya dapat tiket buat masuk. Estimasinya kita udah seneng banget gitu, estimasi waktu itu molor lagi jadi 3 hari 2 malam. Oke, kita bayar, oke, nah udah masuk, seneng banget waktu itu, seneng banget, soalnya biasalah anak SMA gitu ya, anak SMA udah kayak bener gitu kayak bener banget, kayak yang udah pernah banget naik gunung, camping gitu, udah perlengkapan udah oke lah waktu itu. Udah sesampainya di dalam curug, gitu, kawasan curug. Nah, di situ emang ada 2 jalur waktu itu. Jalur pertama, jalur biasa, jalur pengunjung biasa untuk ke curugnya waktu itu. Nah, dalam curug Cilember itu saya kasih tahu ada 7 curug. Di situ ada 7 curug yang saya dengar, yang saya tahu. Nah, 7 curug itu jadi curug pas kita masuk itu curug ke-7. Nah, ke atas sedikit itu curug 6, sampai ke atasnya curug 1 gitu. Nah, ada mitos di situ, ada pernah cerita di situ, mitosnya katanya belum pernah ada orang yang nemuin curug 1 itu, lantaran katanya curug 1 itu hanya orang-orang yang
kebenaran aja gitu. Jadi mungkin mistis lah gitu. Dan kita di situ nyoba kali aja kita dapat gitu. Tapi satu sisi wah jangan ini gitu, jangan teman yang lain jangan iniin mitos seperti itu gitu. Udah kita mah biasa-biasa aja, hepan gitu. Nah di situ balik lagi ke belakang, kita milih jalur, ada 2 jalur itu, kita milih jalur mana nih yang kita mau lewatin gitu. Akhirnya sok-sokan gitu semuanya terbuka. Kalau misalkan jalur biasa, jalur wisatawan biasa, pengunjung biasa, kita nggak kelihatan kayak naik gunungnya gitu. Sok-sokan waktu itu ya. Anak-anak sekolah biasa sok-sokan waktu itu. Akhirnya kita putusin jalur yang menanjak banget gitu, jalur yang belum kelihatan ininya gitu. Kita buka jalur sendiri gitu waktu itu. Kita buka jalur sendiri kayak mungkin kayak ini gunung gitu, pendaki gunung aslinya. Oke, akhirnya semangat nih. Akhirnya kita ke kanan, harusnya kan ke kiri kan udah banyak orang, banyak yang langsung ke Curug gitu kan, wisatawan biasa gitu. Akhirnya kita ke kanan tuh. Itu udah pohon-pohonnya juga masih gede waktu itu ya, masih rindang banget gitu, masih bagus sih, masih asli banget gitu. Tapi kawasan itu emang selain Curug buat wisata biasa gitu, emang ada buat campingnya, perkemahannya gitu. Ada buat ini perkemahannya itu kalau nggak salah di Curug 3. Curug 3, Curug 2, Curug 3 itu masih banyak tempat-tempat yang buat perkemahan biasa gitu, rame lah di situ ya. Akhirnya kita lewat ke kanan, nyampe lah di Curug 7. Curug 7 masih Curug bawah ya. Kita lihat terus ngobrol lagi, gimana nih kita mau diriin tendanya di mana? Yaudah kita jalan lagi aja ke atas. Nah akhirnya ke Curug 6. Curug 6 dilihat lagi, rame katanya, masih rame, biasa aja katanya. Kita kan pengennya mah kayak benar gitu ya, kayak yang camping benar gitu. Kita mendiriin tenda yang nggak terlalu rame gitu, nyari yang tempat yang sepi, yang benar-benar kita aja pure sendiri gitu. Maksudnya rombongan kita aja gitu. Maaf, yang tadi tuh bukan di perkemahannya, bukan di Curug 3 sama 2 ya, Curug 6 sama Curug 5 mungkin kalau nggak salah ya, karena masih di bawah gitu. Akhirnya kita udah dari Curug 7 ke Curug 6, Curug 5 masih rame tuh. Kita ke situ jalan-jalan, banyak banget gitu wisatawan atau para bukan pendaki ya, para pendaki lah yang mau berkemah di situ gitu. Banyak orang Jakarta, banyak deh pokoknya mah, orang-orang sekitar juga banyak lah waktu itu. Akhirnya kita ada yang tuh jadi rame banget gitu. Jadi kalau misalkan kita di sini ngedirin tenda, emang udah lapang ya, di pinggir Curug lapang juga, enak lah kalau ini lah, nggak curam gitu. Tapi ada yang tuh nggak seru kalau di sini, karena rame banget ya. Udahlah kita naik lagi ke Curug 5, kalau nggak ke Curug 4. Nah akhirnya di situ kita oke ayo kita naik lagi. Kita naik ke Curug 5. Nah yang saya ingat waktu itu ada beberapa tulisan, beberapa patok tulisan yang ada petunjuk arah, petunjuk jalan ke Curug 5, ke Curug 4 gitu. Dan ada tulisannya, saya masih ingat tuh, jangan mengambil apapun kecuali foto, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Di situ mungkin yang awam menurut kita aneh gitu, mistis. Padahal buat orang-orang yang udah sering ke gunung atau ini, ya emang iya gitu, harus
Karena apa? Kita harus ngejaga lingkungan ya, jangan meninggalkan sampah gitu kan, seperti itu gitu kan. Jangan ngambil-ngambil atau ranting-ranting yang masih ini jangan kita tebang, seperti itu kali ya. Tapi di situ kita agak aneh gitu semuanya. Wah, kayak misteri banget ya, mistis banget ya. Waktu itu udah mulai agak sore tuh, sekitar udah asar waktu itu. Kita jalan-jalan dari jam 1 di nyampe, terus kita udah ada terkendala dengan tiket masuk karena harus pakai KTP. Udah molor lagi waktunya. Nah pas waktu itu jalan udah sore tuh, jam 3 kalau nggak salah, jam 3 mau asar. Di situ kita masih jalan nyari tempat. Udah capek banget, jujur capek banget, udah semuanya badan capek, sakit banget. Terus kaki pun udah sakit banget. Waktu itu udah capek banget. Pas udah ini akhirnya kita putusin, kita cari tempat, kita dapet di Curug 4 kalau nggak salah ya, Curug 4 kita lihat. Nah pas nyampe situ ada beberapa orang pendaki juga gitu yang udah camping di situ beberapa malam, mungkin ya semalam mungkin. Itu udah beres tuh, udah beres semuanya, beresin tendanya ini. Terus kita kenalan waktu itu, biasalah nyapa-nyapa, bang udah di sini? Iya udah katanya. Nah waktu itu di lereng kayak semacam apa ya, kayak jurang gitu ya, di pinggir tempatnya tuh, di pinggir dekat Curug 4. Nah di pinggir Curug 4 di lerengnya gitu, di ininya. Jadi kita tuh view-nya bagus banget waktu itu, kelihatan banget kota Bogornya gitu. Bagus banget pokoknya. Wah kita udah senang banget tuh, wah enak deh ini. Dan di situ cuma cukup mungkin beberapa tenda ya, dan di situ cuma ada tenda kita doang gitu, karena kita nyarinya emang nyari tempat yang udah kita aja gitu, nggak banyak orang yang ngedirin tenda gitu. Akhirnya kan di situ udah pada siap-siap mas kemas. Akhirnya oke deh, kita tetapin kita di sini, bekas pendaki yang udah mau pulang itu gitu. Ngobrol gimana nih bang di sini gini, kata mereka berapa orang ya, 4 atau 5 orang gitu. Oh ya udah sok aja pakai gitu, kita udah mau pulang. Dia kebetulan kalau nggak salah orang Jakarta kayaknya kebetulan dia. Oke ya udah, pas iniin saling sapa, terus dia pamitan, bang duluan ya gitu. Kita oh iya hati-hati di jalan ya. Nah akhirnya seneng banget waktu itu, karena apa ya, view-nya bagus banget karena di lereng dekat curug gitu, bagus banget. Ke air terjunnya juga dekat, dan view ke depannya bagus banget. Udah di situ udah ini kayaknya udah dapat banget gitu, dapat banget ininya gitu, suasana buat kita campingnya gitu. Seneng deh. Akhirnya kita udah di situ, kita berbagi ini pekerjaan. Ada yang ngenderin tenda 2 atau 3 orang gitu, ada yang masak buat kita makan, dan ada yang nyari buat api unggun gitu, buat masak itu gitu, buat kayu-kayu. Nah kebetulan waktu itu saya kebagian yang nyari kayu waktu itu sama teman saya yang berdua tuh, 3 orang ya, 2 orang itu 2 orang. Nah di situ bingung gitu, udah sore sekitar setengah 4, jam 4-an lah kalau nggak salah jam 4-an. Waduh nyari kemana nih, sementara kita kepikiran yang kata-kata itu yang ada di pohon-pohon itu, ada tulisan jangan menebang pohon kayak gitu lah. Kita mikir mana nih, akhirnya kita turun lagi tuh. Nah berdua tuh kita turun ke bawah ke Curug 5. Nah di Curug 5 tuh emang di situ ada semacam
tukang kayu juga gitu, yang kan di situ kan Curug 5 tuh, Curug 5, Curug 6 itu rame ya, banyak banget tenda-tenda gitu yang ini gitu, yang mau camping di situ gitu, rame banget. Nah di situ juga di dekat tenda-tenda itu ternyata ada warung gitu, warung yang apa, ngejual kayu bakar, gorengan, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Nah di situ daripada kita ini apa, kita nyari kayu bakar, saya ngomong ke teman saya, ya udahlah beli aja lah daripada kita nyari, udah sore waktu itu, udah jam 4-an gitu, mau ke setengah 5. Ya udahlah akhirnya kita jalan. Nah satu ikat kayu bakar itu berapa waktu itu ya, lumayan lah, sekitar 3.500 kalau nggak, mahal banget waktu itu. Kita bilang, gila mahal amat segitu, kayu bakar doang gitu. Nah akhirnya kan ya wajar lah ya, namanya di Curug, jauh gitu ya, jauh dari kota. Ya udahlah waktu itu ini apa, kita beli aja gitu. Nah sebelum kita bawa ke sana, akhirnya biasalah udah lapar banget, kita nyolong, ya udahlah kita makan dulu, santai dulu gitu, makan gorengan. Akhirnya makan gorengan dulu berdua tuh. Sementara yang lain belum tahu gitu, lagi nyiapin perlengkapan buat masak, terus ngedirin tenda gitu. Kita turun ini udah selang 15 menit atau 20 menit, udahlah yuk kita sana, kayak enak juga gitu kayak yang lain. Akhirnya di situ kita naik lagi ke atas, kita lihat pelang lagi, pelang tulisan, dilarang mengambil apapun kecuali foto, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak. Itu serem banget, sumpah itu serem banget. Selalu kita kayaknya anak-anak sekarang masih ingat kali ya yang di sana gitu, masih ingat kata-kata itu. Jadi kita dapat tuh bawa satu ikat, lumayan lah ya, gede gitu, lumayan gede. Satu ikat ranting-ranting, sebenarnya sih kayu-kayu biasa gitu ya, yang udah kering sih gitu. Nah udah itu akhirnya kita bawa, dapat ini, dan yang udah beres gitu, udah beres ngedirin tenda, iniin buat makan gitu kan. Akhirnya kita langsung tuh masak, ini kita masak bareng-bareng. Ada waktu itu tukang masaknya, chefnya biasa gitu, walaupun amatiran semuanya. Pas kita masak tuh mau maghrib tuh, udah gelap banget itu. Gelapnya kan, tapi masih bagus gitu, karena view-nya emang di lereng juga, jadi apa, sunsetnya bagus gitu, kelihatan gitu. Nah di situ ajan tuh udah kedengar, ajan maghrib. Nah disitulah kita udah mulai aneh, mungkin teman-teman saya nggak tahu ya yang saya rasain rasanya seperti apa gitu, tapi yang saya rasain waktu itu gila, parah banget. Udah ajan beres, ajan maghrib beres, kita pada sholat gitu, sholat maghrib. Sholat maghrib di dalam tenda waktu itu, lumayan tendanya gede banget gitu, jadi kita tiga orang ya, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang gitu. Udah beres, yuk kita makan kan ya, udah makan, keluar tenda sambil ngegitar ini, kok suasananya beda banget. Udah maghrib itu beda banget, kayak kalau menurut saya ya, yang saya rasain kayak dunia lain banget, kayak bukan dunia kita gitu, kayak bukan dunia kita. Karena nggak tahu, mungkin saya yang awam gitu, pertama kali ikut camping, ikut berkemah gitu kan. Yang saya rasain waktu itu ini nggak wajar beneran. Nah, tapi saya ngomong gitu, teman saya satu, saya bilang, ada ini nggak, ngerasain nggak, kata saya gitu. Kalau teman-teman yang lain, udah nggak usah ini, biasa aja katanya. Akhirnya udah lah, biasa ngobrol-ngobrol, ada yang ngobrol, ada yang ngegitar, nyanyi biasa. Tapi teman saya diem langsung, ada yang diem, terus
temannya satu lagi, udah nggak usah ini, langsung aja katanya. Nah udah di situ biasa aja, pas udah aneh-anehnya kayak ada apa ya, ada yang ngeliatin dari dalam kayak hutan gitu, karena kita di tebing. Nah di belakang kita, di belakang tenda itu kayak masih hutan-hutan gitu, kayak masih hutan-hutan. Jadi tebing, belakangnya di belakang tenda kita kayak hutan-hutan. Nah sementara di situ, tempat di situ cuma tenda kita doang gitu, sendiri, cuma tenda kita doang, nggak ada yang lain. Dan 7 orang itu gitu, teman-teman saya semuanya. Akhirnya jam 7:30 udah mulai aneh. Kita udah makan waktu itu ya, udah makan biasa aja, udah makan itu kita mikirin gitar. Nah di situ udah mulai aneh, teman saya udah mulai, wah gak benar, dari masuk tenda katanya. Nah di situ udah mulai ini kan, tegang banget, udah mulai tegang. Udah waktu itu kayaknya dari detik ke detik, menit ke menit tuh, waktu tuh lama banget sumpah. Yang saya rasain mungkin dalam keadaan tegang banget gitu waktu itu, jujur mencekam banget yang saya rasain. Jadi dari menit ke menit tuh terasa lama banget gitu. Nah di situ udah kayak ada sosok di luar tuh, ada sosok di belakang tenda yang kata saya ada semacam hutan gitu, pohon-pohon gede gitu. Nah di situ kayak ngeliatin banget gitu, kayak ada sosok gede ngeliatin gitu. Terus ada suara nah seperti itu gitu. Sementara yang kita pikirin kok aneh gitu, gak akan mungkin ada orang di situ ada orang, sementara dalam hutan gitu, dalam hutan gitu loh, malam-malam gitu. Nah di situ pikiran saya, pikiran anak-anak gitu. Nah, akhirnya di dalam tenda itu kita diem, kita nganu, kita banyak baca yang bisa kita gitu, istighfar gitu. Nah akhir di situ tuh udah mulai mencekam banget. Ada teman saya waktu itu, siapa ya kalau nggak salah, nah, di situ langsung sakit, panas badannya, panas banget. Wah mulai aneh kan. Nah saya di situ udah mulai tegang nggak karuan deh. Waktu itu keadaan jam 10:30 kalau nggak salah, 10:30. Ya udah mulai 10:30 di situ. Ya kan nggak benar kan, wah benar nih kata saya. Kebetulan teman saya baru tahu, teman saya bisa lah ya, bisa apa ya kalau ininya mungkin bisa lah iniin orang-orang yang kayak kesurupan atau apa gitu ya. Dan waktu itu kita emang di shift gitu, di shift dalam artian setengahnya ada yang tidur dari jam udah isya gitu nyampe jam 12, jam 1, setengahnya lagi jaga. Nah yang jaga itu nanti jam 1 malam sampai paginya tidur gitu, yang itunya jaga gitu. Nah seperti itulah pokoknya. Saya kebetulan waktu itu suruh tidur waktu itu. Tidur pertama sebenarnya aneh gitu. Tidur pertama itu dimerem-meremin ya nggak bisa gitu, karena mencekam itu gitu. Satu sisi ada temen yang sakit juga gitu, meriang. Nah di situ udah mulai aneh-anehnya. Teman saya baca doa, terus dikasih air, terus baca Yasin, ayat kursi waktu itu diminumin, terus wah gitulah pokoknya, kita nggak tahu lah gitu ya. Hal-hal kayak gitu kita awam banget. Nah terus 10:30 tetep nyampe jam 12 malam. Waktu itu saya nyoba tidur nggak bisa. Akhirnya pas jam 1 itu kita emang nggak tidur ya, setengah satu lah kalau nggak salah. Yang jaga tuh udah bangun. Akhirnya tukeran. Yang tadinya jaga 3 orang tuh suruh pada tidur. Nah sebelum tukar itu ada kejadian aneh. Sekitar jam 11:30,
jam 12 malam ada di luar tenda. Emang kan ada api unggun di luar ya, jadi terang gitu, gak dimatiin, sengaja gak dimatiin gitu, kecil apinya sengaja gak dimatiin. Nah udah ini ada bayangan gede banget di luar tenda, gede banget, kelihatan gitu kan, karena di luar terang, di dalam gelap gitu kan, dimatiin, gede banget ngelilingi tenda kami gitu, tenda kita. Di situ kayak perasaan saya campur aduk, karena pertama kali saya ikut camping, terus pertama kali mungkin hal-hal mistis seperti itu gitu. Kayak apa ya, kayak runtuh aja gitu, dunia kayak runtuh, lemas semuanya badan, yang lain pada udah banyak istighfar. Nah pas di situ jam 12:30 itu, pas bedan 12:30, tiba-tiba pas kita lagi istighfar semuanya, tiba-tiba semuanya istighfar semuanya, tenda kita rubuh. Aneh waktu itu, padahal waktu itu nggak ada angin, nggak apa, itu emang gerimis kecil, cuma emang nggak hujan gede gitu. Dan itu tendanya gede, lumayan gede gitu, kayak tenda buat TNI gitu, ABRI gitu, gede, luas, lumayan, tapi semuanya itu teriak semuanya, pada istighfar, astagfirullah. Tapi dalam tenda itu semuanya pada mikir, gimana ini, katanya gimana. Ya udah akhirnya kita semua ngeberaniin diri buat udah, kalau gini caranya, kita keluar semua, kita diriin tenda. Akhirnya jam 12:30, jam mulai naik jam 1. Nah kita jam 1 lewat tuh kita langsung keluar gitu, mau gak mau kita keluar. Nah, keluar dengan gelap banget, suasananya mencekam, merinding banget. Kebetulan sekarang malam ya, saya bikin video ini malam, jadi kerasa banget merindingnya dengan sekarang, karena masih kepikiran banget waktu itu, emang serem banget waktu itu gitu. Nah waktu itu semuanya keluar tenda semuanya. Akhirnya kita nyoba satu persatu tendanya, kita ini lagi, kita perbaikin lagi, terus kita ikat di satu pohon ke pohon yang lain gitu. Ada waktu itu pohon gede 2, kita di tengah-tengah pohon itu gitu, buat ininya tuh ngedirin tendanya. Nah di situ udah beres, di situ udah iniin, di situ kok aneh gitu dalam malam itu tuh, nggak tahu gitu. Yang pertama ada sosok gede ngeliatin dari jauh, tapi nggak tahu itu apa, siapa. Yang kedua ada bayang gede banget yang mengelilingi tenda kita, aneh banget gitu. Dan yang ketiga tenda kita rubuh gitu, serubuh-rubuhnya semuanya, aneh banget kan. Nah situ ada apa ini gitu. Saya sama teman-teman saya, ini nggak benar ini. Nah akhirnya di situ udah beres, tenda udah diri lagi, kita langsung masuk ke dalam tenda itu. Waktu itu beres sekitar 1:30 kalau nggak salah. Ya dari jam 12:30 terus jam 1 udah suasana mencekam banget kalau saya, karena udah jauh dari mana-mana, udah malam gitu. Pikiran kita udah kalang kabut dari malam pertama itu gitu. Nah kita udah masuk, akhirnya kita rembukan di situ malam-malam. Ini mah gak benar, kata teman saya, pokoknya kita harus pulang, secepatnya kita harus pulang.
Terus akhirnya kita putusin, oke, pagi-pagi banget kita langsung berkemas, kita langsung turun ke bawah. Nah, seperti itu. Akhirnya lama ngobrol-ngobrol di situ, waktu itu sampai subuh. Waktu itu nggak ada ini lagi, emang ngobrol lagi, cuma ngobrol-ngobrol yang aneh-aneh. Apa ya, beristighfar, semuanya itu udah yang tadinya orang-orangnya urakan banget ya, mungkin ke apa, ke agama atau sholat pun ya jarang gitu ya, nggak mentong gitu. Akhirnya di situ pada waktu itu malam itu semuanya jadi alim banget ya, ada yang ngaji, ada yang istighfar, udah baca-baca sebisa mungkin kita gitu kan. Jadi alhamdulillah, pas udah dari 1:30 itu kita masuk sampai waktu kedengar azan subuh. Alhamdulillah banget. Cuma di situ kita bingung gitu. Udah semua, ada yang bilang wah semuanya harus sholat ya katanya. Oke, semuanya udah pada sholat, udah mau pada sholat gitu. Tapi kita bingung gitu, mau keluar, kita udah takut banget semuanya. Tapi akhirnya ada teman saya Asep yang kita harus ngeberaniin sendiri gitu. Akhirnya kita bareng-bareng keluar buat ambil wudhu. Kebetulan waktu itu enak banget gitu ya, di belakang tenda kita tuh emang ada kayak air ngalir buat ke curug, tapi nggak terlalu gede, kecil gitu ya. Dinginnya sedingin-dinginnya, karena di situ emang udah suasana pegunungan banget ya, daerah puncak gitu, kayak air es, benar-benar air es banget. Kebetulan waktu itu emang masih pagi banget, jadi kerasa banget dinginnya. Semuanya tuh ambil wudhu, sholat berjamaah bareng. Waktu itu sholatnya dua kali sholat gitu. Jadi kloter pertama sholat, nah udah beres sholat kloter pertama baru kloter kedua, karena nggak cukup kalau semuanya ya dalam tenda itu. Semuanya di dalam tenda, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang gitu ya, yang sholatnya. Nah di situ kita udah bersolat, cikiran, udah semuanya ini gitu ya, ada yang baca Quran, kadang udah tegang banget gitu waktu itu. Alhamdulillah tuh pas waktu itu udah mulai kelihatan sunrise-nya udah naik, bagus banget. Pas ada yang udah jam 5 lewat, jam 5:30 kurang, yuk kita keluar yuk gitu. Keluar, tapi di situ udah ngotot banget gitu. Anak-anak udah pokoknya mah udah ini langsung kemas deh gitu. Udah kelihatan banget matahari udah agak terang gitu, kita langsung buru-buru. Nah 5:30, jam 6 kurang tuh emang udah terang gitu, karena kita di lereng gunung, kelihatan banget mataharinya gitu yang ini, jadi kelihatan terang banget gitu. Nah di situ jam 6 kurang udah teman-teman semuanya udah bertugas-tugas gitu. Ada yang udah tendanya udah dirubuhin aja, diiniin. Terus ada yang mainin kayu bakar yang udah ditanam biar enggak ini dibanjur pakai air, biar udah beresnya udah nggak meninggalkan ini gitu, udah nggak ada apinya gitu. Semuanya berkembang. Itu padahal baru hari pertama gitu, baru malam pertama, malam kedua, hari kedua malam pertama gitu kan. Estimasinya kita harusnya semalam lagi kan. Kita bingung, udah deh, gak akan benar kalau misalkan kita masih di sini gitu. Karena pertama teman saya ada yang masih sakit gitu, dia meriang, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia meriang. Kedua, udah banyak gangguan aneh kalau menurut saya, udah nggak jelas gitu ya. Akhirnya pada waktu itu 6:30 kita udah siap beres, udah tenda udah beres, udah dimasukin ke shelingnya masing-masing gitu. Terus udah semua udah beres. Nah waktu itu ternyata ada rombongan lagi yang mungkin baru naik gitu. Pas kayak semacam kita baru hari pertama naik ke situ, ada orang yang rombongan satu yang udah beres gitu mau pulang, nah seperti itu gitu.
Nah waktu itu kita udah bergegas kan, masih pagi banget, baru jam 6-an kayaknya, ya baru jam 6, setengah 7 waktu itu. Udah beres, udah siap. Ada beberapa rombongan itu, ada ceweknya juga, nanya, bang udah beres? Udah beres di sini. Oh udah. Uh, Boleh di ini pakai, ya udah silakan pakai aja tempatnya gitu, karena kita udah beres gitu. Oh ya udah, enak tempatnya ya, enak banget kan ya. Emang benar, emang waktu itu suasananya, bukan suasana, apa ya, viewnya tuh dapat banget, enak banget. Kalau masih pagi, siang, sore, enak banget pokoknya. Cuma ya malam itu udah pas maghrib tiba, ajan maghrib, udah aneh aja, udah blank gitu. Nah di situ kita udah, wah nggak bener nih, udah kita turun. Akhirnya rombongan itu di situ, kita semua yang kelas turun. Itu kan di Curug 4 posisinya, di Curug 4. Akhirnya kita turun ke Curug 5, turun waktu itu. Ya kita nemuin lagi ada tulisan daplang lagi, yang tadi dilarang mengambil apapun kecuali foto, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak. Emang di situ emang kita dari awal juga, wah ini mistis banget gitu. Walaupun sekarang di ininya ya emang seperti itu gitu ya, emang nggak boleh nyampah gitu, meninggalkan sampah, nggak boleh menebang apapun seperti itu, mengambil apapun gitu, menebang apapun ya seperti itu gitu. Ya kita turun, ternyata niat kita udahlah, kita pulang aja gitu, karena udah nggak benar gitu ya. Pas kita nyampe di Curug 5, dan itu banyak rame lah, banyak orang yang beberapa tenda di situ, ada 5 atau 6 tenda atau 7 tenda lebih lah mungkin, karena rame banget. Akhirnya ya disitulah kan banyak pendaki cewek gitu kan, cowok rame lah di situ. Akhirnya kita mikir, oh ya udahlah, kita semalam lagi, tapi kita di sini aja gitu. Ada yang ngomong gitu, tapi yang lain udahlah pulang aja lah, karena udah bingung gitu. Temen saya udah emang sakit gitu, tapi yang bilang kalau kan kita tiketnya waktu itu 3 hari 2 malam, sayang semalam lagi katanya. Akhirnya ya udahlah, kita mutusin di situ kita bersebelahan tenda, deket tenda yang orang Jakarta gitu. Jadi rame banget lah di situ. Kita masih pagi, akhirnya di situ kita bikin tenda lagi, ramean gitu, banyak ini. Akhirnya di situ kita biasa normal tuh, biasa kita cerita ini, terus masuk ke maghrib malam, langsung di situ mungkin emang suasananya rame ya, nggak ini. Di situ ajang kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita yang semalam kemarin yang ada kejadian seperti itu gitu. Kalau yang menurut saya parah banget. Akhirnya alhamdulillah di situ semalam tidak terjadi apa-apa, ngobrol-ngobrol, langsung paginya kita bergegas pulang di situ, karena emang udah 3 hari kan waktu itu, udah 3 hari 2 malam. Kita berkemas lagi semuanya, langsung kita meninggalkan Curug Cilember waktu itu. Menurut saya itu hal pengalaman mistis saya, benar-benar kalau mungkin kalian ada di situ juga ngerasain waktu itu tegang banget, mungkin akan ngerasa gitu. Walaupun cerita saya sekarang ini mungkin tidak terlalu kerasa mencekamnya, tapi itu pengalaman pribadi saya, pengalaman mistis saya yang nggak akan terlupakan gitu. Oke, sampai di sini aja video kali ini, video cerita mistis dari saya, pengalaman pribadi saya. Kalian semuanya, kalau misalkan kalian mempunyai cerita-cerita mistis atau cerita apapun itu buat di share, silahkan share di kolom komentar di bawah ini, langsung komen ya, dan jangan lupa like and subscribe. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Rongga.